kerja, khususnya dalam bidang akuntansi keperlakuan, pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan pada angka dan data, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologi individual, seperti persepsi, sikap, dan kepribadian. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan sebuah video simulasi yang menggambarkan bagaimana individu dapat mengambil keputusan yang berbeda dalam situasi yang sama, yang dimana manajer akuntansi bersahabat dekat dengan manajer penjualan. Kasus ini terjadi di sebuah perusahaan bernama PT Teknologi Nusantara yang sedang menghadapi tekanan untuk mencapai target laba menjelang akhir tahun buku. Pada tanggal 29 November, Rara dan Dika sebagai manajer akuntansi senior sedang melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Bu, saya sudah rekap semua transaksi bulan ini, tapi ada satu hal yang janggal. Janggal bagaimana, Nya? Ini Bu, proyek dari tim penjualan. Nilainya 5 miliar, tapi statusnya masih on progress. Siapa yang input? Ini Bu Andi sudah dicatat sebagai pendapatan bulan ini. Baik, saya akan bicara langsung dengan Andi. Untuk memastikan kebenaran pencatatan tersebut, Rara kemudian mendatangi Andi di ruangan selaku manajer penjualan. Silakan duduk, Bu. Ada apa ya, Bu? Andi, saya mau klarifikasi soal proyek PT Sinar Digital. Kenapa sudah diakui sebagai pendapatan? Karena kontraknya sudah ditandatangani, Ra. Klien juga sudah bayar DP. Tapi pekerjaannya belum selesai. Tinggal di finishing di bulan Januari. Dan sedikit lagi hampir selesai. Hampir selesai itu bukan dasar pengakuan pendapatan. Ra, kita ini lagi kejar target. Kalau ini tidak masuk, laba kita turun jauh. Tim saya bisa gagal dapat bonus. Ini bukan soal bonus, ini soal aturan. Dan ini juga tentang realitas bisnis. Bu, Iya, kenapa? apa perlu kita langsung lanjut posting apa tunggu dulu? Saya pikirkan dulu ya. Oke. Selamat malam, Bu. Saya mau minta pendapat Ibu. Ada pengakuan pendapatan yang belum memenuhi syarat. Apakah nilainya besar? Sebesar 5 miliar, Bu. Kalau tidak diakui? Target laba tidak tercapai, Bu. Kalau diakui? Akan beresiko saat audit. Kadang kita harus melihat gambaran besar, tapi keputusan tetap di kamu. Sinta, jadi gini. Andi mengakui pendapatan sebesar 5 miliar, padahal pekerjaannya itu belum selesai. Kalau belum selesai, pendapatan tersebut belum bisa diakui penuh. Kalau diakui bagaimana? Bisa jadi temuan audit, bahkan bisa dibilang manipulasi. Oh gitu. Kamu kelihatan stres, Saya dihadapkan pilihan sulit. takut kehilangan bonus. Iya, dan juga takut merusak hubungan tim. Tapi kamu tahu kan mana yang benar? Dalam situasi yang sama, keputusan yang diambil dapat berbeda tergantung pada psikologi individual. Rara semakin bingung untuk mengambil keputusan. Pada respon pertama, Rara menunjukkan kepribadian yang teliti dan berorientasi pada kepatuhan aturan. Jadi teman-teman, saya sudah memutuskan untuk membatalkan pencatatan tersebut. Kita harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Baiklah, jika itu keputusan Anda. Iya, saya setuju. Meskipun laba menurun, laporan keuangan menjadi lebih akurat. Tapi, menurut saya Bu, hubungan kerja kita jadi kurang harmonis. Menurut saya Bu, keputusan ini sangat baik karena menunjukkan integritas profesional yang tinggi dan juga kinerja yang sangat baik. Pada respon kedua, keputusan Rara dipengaruhi oleh tekanan target dan motivasi untuk memperoleh bonus. Baik teman-teman, jika dilihat dari kemungkinan keberhasilan proyek, pencatatan ini masih dapat kita pertimbangkan. Nah, keputusan ini akan sangat membantu untuk mencapai target perusahaan kita. Baik, pencatatan tersebut harus tetap kita pertahankan.
Tetapi target laba ini harus bisa tercapai. Namun Bu, terdapat potensi risiko dalam proses audit di masa mendatang. Benar Bu, Ibu harus mempertimbangkan keputusan ini karena memiliki konsekuensi jangka panjang. Baik teman-teman, saya sudah memutuskan untuk membatalkan pencatatan tersebut. Kita harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan simulasi tersebut, dapat dianalisa perbedaan keputusan yang diambil dipengaruhi oleh psikologi individual. Pertama, dari aspek persepsi, individu dapat menafsirkan situasi yang sama secara berbeda, baik itu sebagai peluang maupun resiko. Kedua, dari aspek sikap dan nilai, terdapat perbedaan antara orientasi pada etika dan kepatuhan terhadap standar dengan sikap yang lebih fleksibel akibat tekanan lingkungan. Ketiga, dari aspek kepribadian individu dengan tingkat ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi cenderung mengambil keputusan yang lebih berhati-hati. Sedangkan individu yang dipengaruhi oleh bias kognitif cenderung mengambil keputusan yang lebih subjektif. Selain itu, faktor motivasi seperti keinginan untuk mencapai target dan memperoleh bonus juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara signifikan. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tugas yang sama dapat menghasilkan respon yang berbeda tergantung pada psikologi individual masing-masing individu. Persepsi, sikap, dan kepribadian menjadi faktor utama dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, bahkan dalam bidang yang bersifat objektif seperti akuntansi. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap standar dalam setiap pengambilan keputusan, meskipun terdapat tekanan dari lingkungan kerja. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan keandalan di masa depan.